Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Lur. Oke, video kali hari ini saya ingin membahas tentang masalah tips tentang gimana sih supaya wawancara kita itu lolos, supaya wawancara kita itu diterima gitu dari pihak perusahaan. Jadi biasanya, Lur, kalau wawancara itu kan kandidatnya ada 9. Jadi kalau kalian ibarat nggak punya triknya, nggak punya ilmunya, ya saya rasa kalian pasti akan kalah sama pesaing-pesaing lain. Jadi Lur, kalau kita mau mengikuti wawancara di Jepang itu ada triknya ya Lur, ada tipsnya. Jadi nggak kok sembarang ikut-ikut aja gitu ya. Jadi ada triknya supaya kalian itu supaya kalian itu diterima gitu ya. Kenapa saya mengatakan seperti ini, Lur? Jadi berdasarkan pengalaman saya dulu, terus belum lama ini juga saya mewawancarai kohai saya ya. Jadi saya dipanggil nih sama bos saya bahwasanya nanti siang ada sesi wawancara sama orang Indonesia atau tenaga kerja baru gitu kan. Nah, saya tanya anak berapa? Anak 9 ya diambil 2. Nah, terus berkas biodatanya itu diberikan ke saya. Ini data-datanya gitu kan. Nah, terus saco saya itu sebetulnya udah milih gitu ya. Ini anak ini udah saya pilih, anak ini saya udah pilih gitu. Tapi semuanya terserah saya gitu ya. Saya itu ada 2 anak ya yang ikut wawancara di sini sama kohai saya. Jadi berdua saya ikut gitu kan. Tetapi yang yaitu tadi bosnya itu meskipun sudah memilih itu semuanya tergantung saya ya Lur, tergantung saya. Nah, terus ketika saya melihat nih anak-anak yang sudah dipilih bos saya, kriterianya itu dipilih itu apa gitu ya. Saya lihat oh ternyata bos saya ini sukanya ini, suka ini, suka ini gitu kan. Meskipun dia belum tahu orangnya kayak apa gitu ya. Belum pernah wawancara gitu kan. Dia hanya sebatas lihat berkas tapi udah bos saya itu udah tertarik nih sama anak-anak ini gitu kan. Nah, makanya untuk video kali hari ini saya mau sharing nih kepada teman-teman yang ada di Indonesia yang kebetulan mau ikut tes. Simak sampai selesai ya Lur supaya kalian itu ya lolos gitu ya, biar tahu terus kalian ikut wawancara bisa bersaing terus kalian bisa diterima. Jadi pertama Lur, ya ini berdasarkan pengalamanku dulu aja ya, berdasarkan pengalamanku. Jadi dulu Lur, saya itu ada 9 anak ikut tes ya di perusahaan saya ini. Ada 9 anak dan 9 anak ini semuanya berat badannya besar-besar, tinggi-tinggi. Saya yang paling kecil gitu ya. Saya yang paling kecil dan di teman-teman saya itu paling besar dan tinggi-tinggi gitu kan. Terus semuanya juga udah sampai semua, udah bahasanya udah cukup lumayan gitu kan. Sedangkan saya baru masuk ibarat itu kurang lebih ya antara 3 bulan sampai 1 bulan ya. Saya baru masuk, saya belum tahu itu bahasa, tata bahasa itu apa. Tetapi karena saya dipaksa sama teman saya suruh ikut, yang penting ikut-ikut aja lah buat pengalaman gitu kan. Awalnya tadinya saya udah nggak mau ikut, saya udah dipanggil kan sama temanku, udahlah ikut-ikut aja, ikut. Tapi aku nggak percaya diri gitu kan. Terus aku mundur lagi kan, udah maju mundur lagi. Terus sama temanku dibilangin, udahlah buat pengalaman gitu kan. Ya akhirnya ya udahlah, saya ikut gitu kan. Karena saya udah yakin saya saya kalah gitu kan. Saya nggak akan diterima gitu. Karena ya pesaing saya udah sampai saya gitu kan, udah ada yang 3 bulan, 4 bulan gitu kan belajar di LPK gitu, terus orangnya tinggi-tinggi besar gitu kan. Sudah nggak ada harapan, tetapi udahlah buat pengalaman gitu. Nah, setelah saya ikut ya saya belajar lah ya kan, belajar masalah kalau saya belajarnya bukan masalah bahasa ya Lur. Saya sama sekali ketika mau menghadapi wawancara saya nggak belajar tentang bahasa, tetapi saya belajar mental saya siapkan. Saya belajar gimana caranya saya itu menjawab dengan tegas, gimana caranya saya menjawab pertanyaan orang Jepang itu cepat, tegas gitu ya. Saya harus menunjukkan kepribadian bahwasanya itu saya bekerja keras ya. Saya itu menunjukkan pribadi yang semangat ya. Nah, pribadi semangat dan semangat itu dinilai dari jawabannya loh.
ya. Ketika kita menjawab pertanyaan terus kita bersikapnya kayak orang bodoh apa enggak, celingak-celinguk kayak orang bingung apa enggak. Nah, itu saya belajar itu lur. Saya harus belajar mengendaliin emosi saya ya, supaya saya nggak terlalu ngedon gitu. Terus saya belajar apa biar saya jawabnya cepet gitu kan. Terus saya cari tuh pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan orang Jepang tuh di internet atau di YouTube. Nah, itu saya catat. Nah, saya belajar jawab lur. Saya cari jawabannya, terus saya belajar jawabnya gitu ya. Nah, setelah saya ikut tes lur, saya ikut tes di Jakarta ya, di Bekasi. Sedangkan saya di Lampung kan. Jadi perjalanan jauh kan. Naik kapal gitu, kapal laut. Udah kayak gitu, saya ikut tes wawancara. Nah, setelah saya lihat lur, sampai saya ini ketika dia wawancara dia kayak sedikit mentalnya ngedon lah ya. Dia mentalnya ngedon, dia ketika jawab itu terbata-bata. Ya kalau udah orang ngedon kayak gimana. Nah, itulah saya kesempatan saya itu menonjolkan diri. Saya harus menunjukkan beda di antara teman-teman gitu ya. Saya harus jawab dengan tegas cepat gitu kan. Jadi saya itu badannya itu tegak gitu kan, pandangan mata fokus itu. Jadi ada saatnya serius, ada saatnya ketawa ya. Jadi enggak kok ketawa terus, senyum terus. Enggak, kalau saya ada saatnya serius, ada saatnya ketawa, senyum gitu ya. Supaya kita itu dinilai pribadi kita gitu loh. Biar dia tuh orang Jepang melihat saya itu pribadinya seperti ini gitu ya. Nah, itulah lur ya pengalaman saya. Nah, intinya saya itu tegas menampakkan semangat saya gitu kan. Akhirnya dari 9 kandidat itu saya yang diterima salah satunya ya. Saya yang paling kecil diterima 3, saya yang paling kecil loh. Nah, itu saya ya pengalaman saya dulu. Nah, terus yang ini belum lama-lama ini saya dipanggil oleh bos saya untuk ikut wawancara. Nah, ternyata bos saya itu pas waktu saya lihat berkas biodatanya dari anak-anak yang akan wawancara itu, yang dinilai bos saya itu satu loh, masalah tes MTK-nya loh. Ya, kan biasanya ada tes MTK nih. Nah, itu tes MTK-nya itu nilai terbesar. Nah, yang kedua tes fisik. Fisiknya push up gitu ya. Itu jangan dimain remeh ya. Kalau kalian kok ada 9 kandidat, terus umpamanya kandidat yang lain cuma kuat 5, 10, sedangkan ada yang 30. Nah, itu yang dilirik pasti yang 30-an itu lur. Itu ya. Kenapa? Ya karena yang namanya pekerja itu berarti kalau dia kuat 30 push up berarti dia tipe orang yang semangat, gak nyerah gitu ya. Nah, itu dinilai bos saya seperti itu. Nah, terus bos saya itu udah milih nih ya. Yang dinilai itu karena dia MTK terus sama fisiknya. Nah, terus ketika saya wawancara ternyata anak yang dipilih bos saya itu bener loh. Ketika diajak wawancara, ketika saya beri pertanyaannya enak loh. MTK-nya juga enak kok. Orang 8 kali 2 10 tambah 7 ya. Langsung 7 kali 7 7 kali 3 5 ditambah 7 kayak gitu aja lur. Tapi kalau orangnya mentalnya nggak bisa, ya itu bingung lur, jawabnya juga susah. Karena 9 anak itu ketika diberi pertanyaan MTK mudah-mudah gitu banyak mikir. Bayangkan, masa 10 dikali 4 dia masih mikir, kan seharusnya enak 40 gitu kan. Ya karena mentalnya dia udah ngedon terlebih dahulu, maka dia mikirnya kurang gitu loh. Nah, ini anak-anak yang udah dipilih bos aku, dia itu udah bisa menguasai mental ya. Dan jawabnya santai, tegas gitu kan. Terus dia jawabnya juga ya lumayan gitu kan. Nah, sedangkan yang lain-lain itu ya banyak yang ngedon, bingung gitu kan. Nah, terus pertanyaannya itu kadang nggak memberikan keyakinan, terus dia sedikit kayak bingung, celingak-celinguk gitu ya. Jadi saya kurang antusias kalau ada anak yang ditanyain
kurang semangat gitu ya. Itu pertanyaan saya sedikit gitu ya. Nah, sensei saya juga, pendamping saya yang yang sensei itu orang Jepang itu juga ngasih pertanyaan sedikit. Sedangkan anak-anak dua ini kita kasih pertanyaan terus dia bisa menjawab gitu ya. Dia bisa mengendalikan emosinya, dia tenang gitu ya. Makanya ya itulah tipsnya ya. Nggak jauh dari pengalaman saya. Orang Jepang itu lebih suka dengan kepribadian yang semangat gitu. Terus kepribadian yang tegas gitu ya Lur. Ya sedikit ya pinter lah. Itulah MTK ini kan ya hal-hal dasar bisalah seharusnya ya. Makanya kalau mau tes itu dipersiapkan mental aja sih Lur, jangan ngedon gitu ya. Nah itu sih Lur ya, masukan dari saya supaya kalian itu tahu ya harus mempersiapkan diri. Jadi bahasa itu Lur, menurut saya kalau lagi tes secara tahap wawancara itu belum terlalu penting sih Lur, kalau menurut saya ya. Yang penting kalian itu menampakkan kepribadian semangat ya, etos pekerja keras gitu ya. Kalau kalian bahasanya bagus, etos kerja semangat, itu ada nilai plus ya. Itu lumayan bagus, bisa kamu ya dinilai lumayan lah sama pihak perusahaan ya. Tetapi bukan berarti bahasa itu nggak penting ya, penting. Tapi kalau kalian emang betul-betul nggak bisa, ingin ikut tes, ya pesan saya, kamu harus menunjukkan kepada bos kamu itu kamu adalah pribadi yang semangat ya, etos kerja, bukan tipikal orang yang keleneh gitu. Maksudnya itu kelemar-kelemar gitu loh, orang loyo gitu ya. Karena kan orang kerja itu yang dicari tenaga ya. Jadi jangan menampakkan kepribadian yang loyo gitu. Itu aja ya Lur, masukan dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat nih buat kalian yang pengen proses ke Jepang gitu ya. Intinya persiapkan, pelajari ya. Kalau kalian belum bisa bahasa, belajarlah menyesuaikan sikap kalian ya, supaya sikap kalian itu lebih tenang gitu pas wawancara. Oke Lur, mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.